Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan penjelasan terkait flowchart pseudocode untuk sebuah program ya. Dan program tersebut secara detail sudah dijelaskan pada soal UAS sebelumnya. Langsung saja bisa kita lihat di sini adalah flowchart yang telah dibuat menyesuaikan dengan case yang ada pada soal UAS sebelumnya. Seperti biasa dimulai dengan simbol terminator. Simbol terminator ini bisa digunakan untuk memulai ataupun mengakhiri suatu proses ataupun suatu program. Dimulai dengan start, dimulai, maka setelah program dijalankan, program akan mendeklarasikan beberapa variabel yang nantinya dapat digunakan oleh user berkaitan dengan nilai input yang dimasukkan oleh user ataupun output yang diberikan kepada user. Ada beberapa variabel yang dideklarasikan oleh program, diantaranya adalah tipe bangunan dengan tipe data string, kemudian nilai sisi adalah number, nilai panjang dengan value number, nilai lebar, tipe data number, dan total luas adalah tipe data number. Setelah melakukan pendeklarasian variabel, proses selanjutnya adalah input output. Jadi di sini program akan menampilkan informasi kepada user yang berisi pesan, ketikan tipe bangunan, persegi atau persegi panjang. Maka nantinya user akan melakukan ataupun mengetik persegi ataupun persegi panjang, dan nilai di luar persegi ataupun persegi panjang ataupun 0, kosong, itu dianggap menghentikan jalannya proses ataupun menterminate program tersebut. Nah, setelah pesan tersebut ditampilkan, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu program akan mendapatkan nilai tipe bangunan ya, tipe bangunan yang sudah diketik oleh user. Kemudian selanjutnya adalah program tersebut menentukan apakah nilai dari tipe bangunan yang diinputkan oleh user itu persegi ataupun persegi panjang. Jika tidak, maka nilai tersebut 0 ataupun nilai selain persegi ataupun persegi panjang adalah nilai yang menghentikan program tersebut ya. Nah, namun ketika user melakukan pengetikan ataupun mengisi tipe bangunan dengan nilai persegi ataupun persegi panjang, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian di sini program akan menentukan ya. Jadi ketika input, sebagai contoh, ketika user menginputkan tipe bangunan yang adalah persegi, maka proses yang dijalankan adalah proses yang dengan border garis berwarna orange. Sedangkan ketika user menginputkan nilai untuk variabel tipe bangunan itu persegi panjang, maka proses yang dijalankan adalah border garis yang berwarna biru. Sebagai contoh, ketika sebelumnya user menginputkan nilai persegi pada saat ditanya oleh aplikasi ataupun program, maka kita menjalankan proses yang ini. Nah, selanjutnya program akan menampilkan pesan yang berisi masukkan nilai sisi. Karena user menginputkan nilai persegi, otomatis untuk mencari luas persegi adalah dengan sisi kali sisi. Nah, di sini program menampilkan terlebih dahulu nilai apa yang harus dilengkapi oleh user. Kemudian setelah user mengisikan value dari nilai sisi tadi, sebagai contoh 2 di sini, maka selanjutnya program akan menjalankan proses kalkulasi ataupun penghitungan luas bangunan, di mana function ataupun metode yang digunakan adalah metode rectangle. Metode rectangle ini sudah kita define sebelumnya di sebelah kanan, bisa kita lihat ini adalah metodenya rectangle. Nah, metode rectangle ini akan menerima 2 argumen ya. Jadi argumen pertama dan argumen kedua, atau bisa kita sebut dengan sisi A dan sisi B. Kedua argumen ini
memiliki tipe data number. Nah, selanjutnya program akan melakukan ataupun mendeklarasi tipe data dari argumen yang diberikan oleh program sebelumnya, yaitu sisi A bernilai number dan sisi B bernilai number, dan satu lagi adalah nilai luas yang memiliki tipe data number. Selanjutnya, dalam metode rektangel ini akan dilakukan kalkulasi untuk menghitung total luas dari suatu bangunan, di mana total luas didapatkan dari nilai sisi A dikali sisi B ya. Kemudian setelah didapatkan nilai total luas, jadi ketika user sebelumnya menginputkan nilai 2, di bagian ini user menginputkan nilai 2, maka akan dilakukan kalkulasi dengan menggunakan metode rectangle dan didapatkan total luas 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian nilai tersebut akan dikembalikan oleh metode ya. Nah, setelah nilai tersebut dikembalikan, maka program akan melakukan ataupun akan memberikan output berupa informasi, yakni total luas bangunan adalah 4 ya. Kalau tadi kita umpama nilai sisi adalah 2, maka nantinya total luas bangunan adalah 4. Jadi informasi yang disampaikan oleh program adalah berapa luas dari bangunan dengan nilai sisi 2. Nah, setelah itu kemudian program akan kembali memberikan informasi ketika tipe bangunan persegi ataupun persegi panjang, nilai dan atau nol dianggap ataupun berhenti ya untuk mengatakan program. Kemudian ya ini kurang lebih adalah sama ya, proses yang dijalankan adalah sama, artinya mengulangi proses yang dilakukan setelah ditampilkan informasi untuk mengisi nilai dari tipe bangunan, maka nilai tersebut didapatkan dan kemudian akan dijalankan, dan seperti itu terus hingga user di bagian input ini user mengisikan nilai selain dari persegi dan persegi panjang, di mana selain dari kedua nilai tersebut maka aplikasi akan di-terminate ataupun dihentikan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.